Selain makan dan minum, ada satu hal lagi yang menjadi kebutuhan primer bagi manusia, yaitu kapasitas diri, atau yang disebut dengan capacity building. Jika tidak memiliki hal ini, maka manusia akan tidak bisa survive dan bertahan dalam menjalani kehidupannya. Dia akan mudah depresi, stres, dan bahkan tidak mampu beradaptasi dengan hal-hal baru dalam kehidupannya. Lantas, bagaimana cara untuk membangun kapasitas diri? Yuk, simak selengkapnya. Pertama, mulai untuk membangun awareness dalam diri. Artinya, kita harus bisa mengintrospeksi diri kita dalam artian untuk menilai diri kita sendiri, untuk mengetahui apa sebenarnya yang kita bisa, potensi apa sebenarnya yang kita miliki. Apakah kita bisa melakukan ini dan mana hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Kita harus bisa mengkomparasikan keduanya dan membagi keduanya agar kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa dan memang bisa kita lakukan dan kita memang mempunyai minat dan kemauan di bidang itu. Sedangkan di hal yang satu lagi, di hal-hal yang menurut kita tidak bisa kita lakukan, kita bisa mengesampingkannya atau membelakangannya terlebih dahulu. Dengan membandingkan hal ini, dengan mengetahui hal-hal mana yang bisa kita lakukan dan mana hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, kita akan bisa lebih mudah untuk mengikuti mana hal-hal yang passion kita sehingga lebih mudah untuk mencapainya. Dibandingkan kita fokus untuk mengerjakan semuanya, tetapi pada akhirnya kita tidak bisa melakukan apa-apa, bahkan tidak satupun yang bisa kita kerjakan. Yang kedua, berhenti untuk menjadi seperti orang lain. Stop to say, I want to be like you, I want to be like that, I want to be like him. Stop untuk mengatakan itu, karena pada dasarnya setiap orang punya passionnya masing-masing dan kamu hanya bisa menjadi dirimu sendiri. Kamu akan lebih berharga dengan menjadi dirimu sendiri. Karena ketika kita ingin menjadi orang lain, maka disitulah letak titik kelemahan kita dan titik kesulitan kita. Karena pada dasarnya kita tidak akan bisa menjadi seperti orang lain. Tidak masalah untuk terinspirasi dan menjadikan seseorang menjadi inspirasi kita. Tetapi kita tidak boleh untuk terus-menerus untuk menjadi seperti dia. Kita boleh mengikuti dan meniru tabiatnya, prestasinya, namun kita tidak harus seperti dia. Karena kita berbeda dan setiap manusia mempunyai perbedaannya masing-masing yang membuatnya lebih berharga. Yang ketiga, stop untuk membandingkan dirimu dengan orang lain. Ketika kita melihat teman-teman yang sudah sukses mungkin di usia 20 tahun, tetapi kita belum mendapatkan seperti apa yang dia dapatkan. Anda hanya perlu untuk terus mencari dan menjadi apa yang Anda inginkan dan menjadi seperti apa Anda di masa depan. Walaupun itu Anda dapatkan di usia 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun, pada hakikatnya Anda sudah mencapainya. Hanya perbedaan waktu saja, tapi pada akhirnya kalian sama-sama mendapatkan hasil. Perbedaan waktu sukses itu adalah hal yang sangat biasa. Yang terpenting adalah sama-sama ataupun Anda bisa mencapainya sesuai dengan apa yang Anda harapkan dan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Yang keempat, stop untuk mengatakan aku takut, aku malu, dan aku takut ditertawakan. Ketika Anda menanamkan ketiga kata ini dalam diri Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa untuk membangun kapasitas dalam diri. Anda tidak akan pernah bisa menjadi berharga. Anda tidak akan bisa menjadi seorang yang fame. Anda harus membuang ketiga kata ini dengan menggantinya dengan aku bisa, aku mampu, dan aku akan terus berjalan dan melangkah tanpa harus mendengarkan apa kata orang lain. Yang kelima, atau yang terakhir adalah manajemen waktu, yakni manajemen waktu 24 jam. Kita harus selalu menyadari setiap kita bangun, setiap kita diberikan nafas di dunia ini bahwa kita hari ini dan hari ini adalah hari kita. 24 jam ini adalah hari kita. Kita harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Kita harus bisa mengalokasikan waktu yang 24 jam satu hari yang diberikan ini dengan sebaik mungkin. Ketika kita bangun, apa yang harus kita lakukan setelah bangun, apa yang harus kita lakukan pada jam sekian, pukul sekian, detik sekian, itu harus kita alokasikan dengan baik, kita manage dengan baik, agar senantiasa hari-hari yang kita lewati itu tidak terbuang sia-sia dan menjadi bermanfaat. Karena kalau kita tidak mempunyai target 24 jam, maka 24 jam itu hanya akan terbuang sia-sia dengan tidur, makan, mandi, dan sebagainya. Tidak ada hal-hal yang membuat kita bisa berkreasi, menjadi kreatif sebaik mungkin, dan berinovasi untuk memberikan kontribusi yang lebih baik diri kita sendiri. Ingat bahwa mudah saja untuk mengatakan saya ingin menjadi ini, saya ingin menjadi ini, tetapi tidak semua orang mau untuk mengambil resiko dan mau untuk mati mendapatkannya. Seperti yang dikatakan oleh Marin bahwa everyone want to go to heaven but not everyone want to die.
Setiap orang ingin mudah saja mengatakan ingin masuk surga, tetapi mereka semua tidak ingin untuk mati. Itu juga dengan orang-orang yang mengatakan saya ingin menjadi seorang aktris, saya ingin menjadi seorang diplomat, saya ingin menjadi seorang ambassador, tetapi tidak semua orang mau untuk berjuang dan mengambil risiko untuk mendapatkannya. Lantas, Anda ingin menjadi yang mana? Apakah hanya menjadi seorang fans belaka atau menjadi aktor yang bergerak di atas panggung?